sudah memasuki tahun yang ke-6 pasca stroke. Jadi 6 tahun. memang harus sabar karena tangan Sabar sebelah ya, kiri Pak. itu butuh 6 tahun. waktu yang memang kata Soalnya dokter kan cukup sudah lama. ujian dari Allah Subhanahu wa taala kan. Ya di mana lagi? Terapi sudah Pak kesana kesini. Masih. Sudah siap berenang? Ya yuk. Siap. Bismillah. Ya tutup pintunya aja. Jangan lihat renang aja. Saya berenang sama abinya aja. Berenang, ibu berenang. Ini Li, awas, awas. Dah, pemirsa semua. Ini ibu berenang pemirsa ya. Minta doanya ya pemirsa. Di mana saja berada, ibu minta doanya cepat sembuh bisa pulih lagi kembali ke asalnya ya. Sinali. Katamu berenang. Sekalian ya Ustaz ya. Ali ya berenang nak. Sama nenek ini. Oh yang mana nenek? Ini Enggak lah. Hop. Ini di sini. Berdiri. Enggak kan? Ya. Ya sayang, lepas sayang. Ya sayang, lepas sayang. Ya. Keluar katanya ting. Aku berenang. Ayo digoyang-goyang. Seret, seret, seret. Tidak bisa kalau dibantu. Satu. Kalau di dalam air banget bisa. Iya. Bisa ya Pak. Karena memang air kan sifatnya menekan dan meringankan. Makanya saraf yang paling baik ketika Ke Lenteng Agung Pak Haji Hasan. Terus aku kuntur Pak Dokter Iwan sudah Mbak. Tiap Kamis ke sana. Kalau Pak Roso orang Bogor tiap Senin ke sini Mbak terapi menurut ibu. medis obatnya orang sakit itu sayang. Obatnya orang sakit itu cinta. Makanya sebenarnya mana yang lebih manjur antara obat dengan attention, dengan perhatian? Itu lebih manjur kepada perhatian. Karena bagaimanapun orang sakit itu butuh diperhatikan. Makanya saya keluarga selalu kompak tuh, saya sama istri. Ayo dengan prinsip penuh kesabaran. Jangan melihat ini beban, tapi cari kebaikan dan pahala di dalam. Habis berenang ada kudapan sehat. Jadi mesti makan buah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mau suapin nenek enggak? Boleh, sini. Terima kasih baiknya. Jadi memang orang tua itu sering menjadi the imitation, menjadi sesuatu yang ditiru, dicontoh. Makanya kita menjadi qudwah. Untuk mendidik itu terkadang anak-anak lebih cepat mencontoh orang tuanya daripada kita perintahkan. Jadi kalau sholat tidak semuanya berwudu, kadang beliau tayamum. Karena memang kalau bolak-balik ke kamar mandi cukup menghabiskan energi buat beliaunya. Capek Makanya ambil dulu. Nanti misalnya pengen bibis turun lagi. Kan perjamaah gini kan ini Mbak apa namanya? Tayamum. Sebenarnya enggak boleh tayamum kan Mbak. boleh Ada ya, air. untuk yang sakit Bu. Iya. Yang sakit boleh tayamum. Ibu kan sakit. Iya. Ya Allah Maha tahu kan. Kalau saya nggak ada keluar kota, saya ada orang khusus. Sini. Nah, ini kenapa saya pilih laki? Dia kuat, gantiin saya gendong, gantiin saya mapah. Kalau perempuan, kita sudah uji coba, angkat tangan semuanya.
Jadi ini yang saya percayakan untuk mengasuh ibu. Alhamdulillah dia amanat, karena kan mengasuh orang yang sedang sakit itu, wow, siapapun pasti harus punya ketahanan mental dan kesabaran yang luar biasa. Ini tuh yang membuat ibu bahagia ya, karena dia punya anak yang support, punya Soleh, menantu banyak yang support. soleha. Makanya saya selalu berusaha untuk adil kepada keduanya, membahagiakan keduanya. Nah karena sudah 12 tahun saya udah tahu kesetiaannya, makanya sekarang saya buatkan dia rumah khusus sesuai dengan keinginannya. Makanya sekarang dia pindah ke rumahnya. Nah nanti juga ibu juga sedang saya siapkan rumah khusus juga, karena rumah ini akan dibongkar ya Bu ya. Kita akan pindah ke rumah yang baru. Bisa sampai sekarang bareng-bareng sama ibu, meskipun pisah rumah pun kalau dikit-dikit kesana, anak-anak juga kesana ya Bi, cucu-cucunya. Tapi Jadi memang sebenarnya kayak rumah nggak ada apa-apa gitu, maksudnya ya udah main kesana setiap hari itu nggak kehitung udah anak-anak. karena memang dekat kan. Cuman memang Satu memang harus lingkungan. dipisah, rumahnya memang harus dipisah agar istri juga punya privasi. Kan istri punya privasi lebih bahagia kan kalau punya rumah sendiri kayak gini kan. Dia konsepnya menyesuaikan apa yang dia mau. Ini harta terindah yang saya miliki seumur hidup. Ya Bu ya. Ya, amin. Perjuangan dari nol di Bali. Jadi karyawan konter handphone. Jadi Ikut penyiar di Bali. ngekos bareng, Aku sampai tidur hidup bareng. di mana, di konter HP, beli kasur tilap gitu Mbak, karena banyak ponakan-ponakan datang, akhirnya kos di masjid Baitul Makmur di sana. Masih kosnya dulu 1 bulannya 200.000 Mbak. Ya, alhamdulillah. Tapi itu banyak teman, jadi ya saya ke PKK waktu belum pengajian tiap malam Jumat di sana Mbak. Bukan makasih kepada Allah atas semua nikmat yang sudah diberikan. Karena bagi saya nikmat yang paling besar itu adalah punya beliau. Harta yang paling mahal itu adalah punya beliau. Itu kenapa sampai kapanpun saya akan tetap berbakti. Bagaimanapun kondisinya saya akan terus menyenangkan beliau. Dapat untuk membahagiakannya. Dapat untuk menyenangkannya. Saya bahagia ketika gendong ke kamar mandi, mandiin beliau. Waktu keramas saya kadang berdoa, ya Allah, senangnya tangan ini bisa pegang kepalanya, ngeramasin rambutnya, gendong ke barat ke timur. Itu yang akan saya terus ingat dalam hidup. Waktu yang betul-betul mungkin tidak dimiliki setiap anak, tapi saya hanya sampai kapanpun saya akan menjaganya, dimanapun apapun saya akan memprioritaskannya, karena bagi saya beliau nomor satu di atas segala-galanya. Ibu ya. Alasan pertama saya memilih saya begitu. Salah satunya kan karena Pandai memuliakan laki-laki perempuan. memuliakan wanita. Ibu. Itu kan udah kebayang ya, ibunya aja digituin ya, apalagi anak-anakku sama aku gitu kan. Ya alhamdulillah. Kenapa orang kaget gitu saya? Langsung kayak gitu banyak komennya kan. Terus ada lagi yang belain di bawahnya, ih julid banget sih. Alhamdulillah dong, berarti rezekinya bagus gitu. Jadi seru aja. Dan gak ada klasifikasi. Udah rata-rata yang kerja di sini itu SD, SMP gitu. Yang SMA itu jarang banget. Nah, karena mereka unskill ya udah, tugas mereka ya membantu saya, membantu istri. Misalnya untuk rumah putih ini, pekerja bersih-bersihnya itu ada 3 orang laki-laki, masak 1 orang, kemudian untuk jaga anak-anak itu perempuan 2 orang. Untuk yang rumah kuning itu beda lagi, bersih-bersih laki-laki 3 orang, yang jaga ibu 1 orang, untuk kolam renang 2 orang, taman. Untuk yang merawat bunga, khusus bunga ditumbuhin 1 aja orang. 1 orang perempuan. Beda. Iya. Untuk karyawan yang bersih-bersih mobil, security itu sekian. Jadi memang kalau dibilang banyak. Kan bukan Ibu perusahaan, rumah Mbak. tangga pun yang pengen kerja
Ayo gitu, kasihan ya. Selagi juga masih ada posisi kan Mbak, tapi kalau misalnya kayak udah cukup, ya aku juga bilang sama suami ntar dulu deh gitu, nanti kalau ini apa namanya gedung sebelah ya Bi, itu kan pasti juga Bahkan yang nambah bersih-bersih lagi juga tuh. kan nambah. Seperti istri bilang mungkin 100 nanti. Dan kami membagi tugas, kami tidak ingin jadikan orang itu kerja rodi. Iya. Sebagai seorang laki-laki nggak boleh memenang sendiri. Nabi berkata khairukum li akhlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kalian yang paling baik kepada keluarganya. Otomatis saya sebagai kepala keluarga harus baik kepada keluarga saya, terutama istri dan anak-anak. Kalau sudah menyangkut kebutuhan, itu nomor 1. Kenyamanan, fasilitas, servis itu nomor 1. Keluarga nomor 1. Makanya saya sebagai kepala keluarga memang harus mewujudkan itu. Kita udah pernah dari susah, jadi pas dikasih rezeki sama Allah lebih tuh nggak, kalau misalnya dikasih ujian lagi susah, kita kan udah tahu rasanya gimana Mbak. Saya tidak akan pernah Nggak membiarkan mungkin, istri Mbak. capek. Aku ngurusin Kalaupun nggak punya semuanya. ART, saya yang bekerja. Itu saya buktikan. Tanya sama dia. Saya nyapu, Karena memang saya urusan ngepel. itu kan bukan urusan istri Mbak, cuma adat aja yang bikin kayak gitu kan. Namanya cinta, namanya sayang gitu kan, nggak mungkin semuanya suami yang ngerjain. Apa yang bisa kita bantu kerjain juga pasti bantuin. Masak aja beliau, saya nggak bisa masak. Kalau saya masak pun bisa masak, mungkin aku juga yang masak. Menikah itu sakinah, ketenangan, bukan menegangkan. Makanya kalau menikah tegang, tidak tenang, apa fungsi dari pernikahan? Wa ja'ala bainakum mawaddah. Menikah itu mencintai, bukan membenci, apalagi menyakiti. Warahmah. Menikah itu adalah menimbulkan unsur keberkahan, bukan kemelaratan. Itu kenapa? Kalau orang menikah tujuannya adalah bahagia. Bahagia itu mesti diciptakan. Salah satu diantaranya laki-laki bertanggung jawab dengan tugasnya, perempuan sebagai istri bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau sudah paham itu, insya Allah semua akan baik.